Oke, saudara, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, alhamdulillah di video pada kali ini kita bertemu lagi dan kita akan membincangkan tajuk yaitu ciri-ciri seseorang terkena sihir. Masya Allah, tajuk ini sangat-sangat baik dan tajuk ini sangat-sangat diperlukan oleh masyarakat pada hari ini tentang bagaimana kita mengetahui ciri-ciri seseorang terkena sihir, sama ada orang yang kita sayangi, ahli keluarga, kaum kerabat, atau mungkin diri kita sendiri. Sebelum itu, saudara, sahabat semua, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan moga-moga kita terus berkembang dan berjaya ke depan. Oke, saudara, langsung saja kita bahas topik kita pada kali ini. Saudara, seseorang pasti tidak akan terselamat daripada kezaliman sihir ini. Seseorang pasti tidak akan terlepas daripada dengki, iri hati, hasad manusia pada hari ini. Adapun sihir ini dijadikan alat sebagai jalan shortcut untuk memuaskan hawa nafsu seseorang agar ia dapat membalas dendam kepada seseorang, agar seseorang itu atau juga mangsa itu jatuh, sakit, bahkan meninggal dunia. Sihir ini dijadikan alat sebagai jalan tengah untuk memuaskan hawa nafsu mereka demi agar melihat seseorang itu jatuh daripada segi bisnisnya, jatuh daripada segi rumah tangganya, jatuh daripada jabatan yang ia miliki. Jadi saudara, sihir ini sangat-sangatlah tidak elok. Sihir ini sangat-sangat tidak baik jika telah masuk ke dalam jiwa, jasad, kulit, darah kita. Jadi di video ini akan membahas serba sebanyak tentang hakikat sihir yang sebenar serta ciri-cirinya. Yang pertama, seseorang yang terkena sihir ia kerap mimpi ular. Kalau sebelum ini kita bahas tentang mimpi ular menurut Islam, daripada aspek pandangan Islam itu sendiri, bahwa mimpi ular ini membawa maksud mimpi yang baik, mimpi yang indah, mimpi yang bahagia. Tetapi kalau kita lihat daripada aspek spiritual, pandangan spiritual, pandangan batin, maka mimpi ular adalah tidak baik. Mimpi ular menunjukkan bahawa seseorang itu akan mengalami ancaman serangan gaib terhadap dirinya, ahli keluarganya. Ular ini melambangkan suatu ancaman, satu kerusakan akan berlaku. Karena ular ini sifatnya bisa, ular ini sifatnya menyakitkan, ular ini sifatnya melumpuhkan, bahkan mematikan. Jadi seseorang yang bakal disihir, ia akan mimpi ular, bahkan kerap serta selalu mimpi ular. Yang kedua, seseorang yang terkena sihir sering migrain. Sering migrain, sering pening kepala ya, pada waktu-waktu yang tertentu, terutamanya sebelum tidur atau juga selepas waktu asar, yaitu jam 4 petang hingga maghrib. Dan orang yang sering terkena sihir ini adalah orang yang sering pening kepala, migrain, walaupun telah makan obat. Apapun dimakan obat, sakit yang ia alami masih lagi tidak berkurangan. Jadi ini merupakan tanda-tanda kita telah diserang dengan serangan gaib. Yang seterusnya, seseorang yang terkena sihir sering bermimpi dikejar oleh orang yang tidak dikenali. Dikejar menggunakan pisau, parang, atau juga benda-benda tajam. Seseorang juga yang terkena sihir sering sakit tulang belakang. Ini tulang belakang. Sering sakit, rasa kita membawa barang, rasa ada beban yang terlalu banyak yang kita pikul. Orang yang ada sihir juga, jika ia tidur, ia terasa jatuh daripada tempat yang tinggi. Orang yang terkena sihir juga emosinya sangat down. Emosi seseorang yang terkena sihir tidak seberapa baik. Seseorang yang terkena sihir, emosinya sangat kritikal. Ia sering marah, sering merajuk, terasa hidup ini tidak penuh makna. Dan orang yang sudah terkena sihir
Ia rasa ingin mati, mau mati, mati, tapi tidak pandai mati-mati. Ini menunjukkan dalam jiwa kita, dalam diri kita telah pun masuk gangguan-gangguan gaib, yaitu serangan-serangan gaib yang dilakukan oleh dukun-dukun atau juga bongo atau juga pawang yang digerakkan ilmu-ilmu sihir mereka atau juga santet atau juga ilmu-ilmu hitam atau juga aura-aura jahat yang dimana ilmu-ilmu ini ya dilakukan dengan cara memuja syaitan atau juga jin suruhan mereka agar mengganggu jiwa kita, emosi kita, mengganggu dalam diri kita, bahkan keluarga kita. Sihir ini tidak baik, saudara. Ia mengganggu aktiviti kita seharian. Karena apa? Malam tidak boleh tidur, rasa emosi tidak stabil, kerap sakit kepala, sakit belakang, susah tidur, rasa tidak nyaman, rasa ingin mau mati, selalu berlaku perkara-perkara tidak elok, mimpi ular, mimpi dikejar, mimpi-mimpi yang ngeri, sehingga kan mimpi tersebut terbawa-bawa ke alam nyata, alam sedar kita. Jadi berhati-hati, ini merupakan indikasi atau juga satu kajian di mana orang-orang yang pernah terkena sihir atau yang sudah kena sihir, petanda-petanda yang disebutkan tadi itu merupakan kebanyakannya mereka mengalami. Ini berdasarkan statistik atau juga pengalaman yang kita temui kepada orang di luar sana yang mana mereka ini sudah pernah terkena sihir. Jadi video ini akan mengupas, akan menjawab lebih detail walaupun tidak sempurna, tapi kita berikan pengetahuan awam agar kita senantiasa berwaspada setiap masa, jam, menit, saat, minggu, bulan, dan tahun, agar kita senantiasa berwaspada, sholat jangan tinggal, zikir jangan tinggal, baca Quran, dan lakukan amalan yang disuruh oleh Allah Ta'ala, tinggalkan larangannya, dan lakukanlah kebaikan-kebaikan serta mohon kepada Allah Ta'ala perlindungan agar kita tidak menjadi mangsa sihir-sihir tersebut. Saudara, jika sihir sudah masuk ke dalam tubuh, untuk merawatnya agak-agak rumit. Apalagi sihir tersebut sudah masuk ke dalam jiwa kita. Apapun kita mendengar, semuanya berlaku atas izin Allah Ta'ala. Adapun video ini merupakan ikhtiar agar kita berhati-hati dan berwaspada. Selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita ni manusia, kita hendaklah melakukan perkara-perkara ibadah agar kita senantiasa dilindungi, dijaga oleh Allah Ta'ala dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, dan bawah. Dan moga-moga kita terselamat daripada hasad, dengki, iri hati manusia serta ancaman yang mengancam. Dan sampai berjumpa di video yang seterusnya.